Izin klarifikasi dulu, konfirmasi. Tadi diumumin sama MC panitia, biodata profil saya kelahiran tahun 2002. Kata ibu-ibu, muda bener ini. Ini mah anak saya ini mah, gitu ya Bu ya. Masya Allah, saya kalau lahirnya tahun 2002, anak saya udah 2 sekarang, yang paling gede usia 8 tahun. Saya nikah umur berapa berarti? Nikah dini kalau gitu saya. Ya bisa 15 atau 16 tahun. Itu saya nggak tahu yang naruh di Google, di YouTube siapa yang cantumin, wallahu a'lam. Cuman untungnya saya jadi kelihatan dianggap lebih muda. Padahal saya bukan kelahiran tahun 2002, melainkan tahun 90-an. Ya, saya sekarang insya Allah menuju 30, mohon doanya. Udah tua juga ya Bu? Gak kelihatan. Ya Allah, mohon doanya. Kalau tahun lalu saya kesini juga silaturahim, itu lagi dalam keadaan mengandung. Ya, lagi hamil tua waktu itu Bu. Alhamdulillah sekarang anak saya sudah berusia 6 bulan. 6 bulan yang lalu baru saya ngelahirin, mohon doanya jadi anak soleh, sehat afiat. Mudah-mudahan dikaruniakan lagi oleh Allah keturunan yang solihah. Ibu-ibu yang belum dapat keturunan juga dikasih keturunan lagi. Nggak mau? Yang belum punya cucu, mudah-mudahan dikasih cucu. Yang belum nikah, mudah-mudahan dikasih jodoh yang solih. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, klarifikasinya, saya anak pertama dari 2 bersaudara. Dikit amat saudara saya. Ya, jadi info valid yang paling benar adalah saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Ya makanya nggak tahu siapa yang naruh tuh di Google ya, di internet saya nggak tahu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting namanya masih asli, Syifa Nur Fadilah gitu. Kalau masalah kelahiran mah ya udah biar saya klarifikasi nantinya ya Bu ya. Jadi Bu, jadi usianya bukan 22 tahun, tapi menuju 30 tahun gitu ya. Baik ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kumpul kita, kajian kita insya Allah menjadi kajian yang Allah berkahi. Mayoritas yang hadir rata-rata sudah menikah, bahkan menikahnya sudah puluhan tahun. Ada yang sudah belasan tahun, dan ada juga yang hadir belum menikah sama sekali, masih jomblo. Kita doakan mudah-mudahan dapat jodoh ya. Yang kita bahas pagi hari ini terkait dengan saat pernikahan tidak sesuai ekspektasi, atau bahasa lainnya itu ketika pernikahan tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Ketika pernikahan tidak sesuai dengan cita-cita yang saya inginkan. Saya pengennya nikah itu dapat sakinah, mawadah, warahmah. Tapi kenapa yang hadir malah masalah? Bukannya sakinah, yang hadir malah luka. Belum lama, beberapa hari yang lalu, saya kajian Zoom online dengan muslimah Shikoku yang ada di Jepang. Kita bahas terkait rumah tangga tanpa luka. Saya ingin tanya dengan para akhwat, ibu-ibu yang hadir, mungkinkah rumah tangga itu tanpa luka? Mungkinkah selama rumah tangga kita nggak pernah bertengkar? Mungkinkah selama berumah tangga kita nggak pernah sakit hati? Luka dalam rumah tangga itu biasa. Problem, masalah yang ada dalam rumah tangga itu juga biasa. Tapi jangan sampai luka itu akhirnya
Cita-cita boleh, harapan boleh tinggi, keinginan boleh jauh, cuman realitanya kan kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Iya, kalau kita dapetin suami yang paham agama, suami yang sudah mapan, suami yang tahu cara memuliakan istrinya, begitupun laki-laki, dia punya ekspektasi tinggi. Ya Allah, saya pengen nikah. Kenapa? Biar ada yang ngurusin, gak ada yang masakin, gak ada yang nyiapin baju. Saya ingin berumah tangga, biar ada yang menyambut saya senyum di tiap pagi, ada yang ngambilin baju kalau mau berangkat kerja, ada yang menyambut di rumah kalau pulang kerja. Papa pengen pilih yang mana dulu? Mau dapur, sumur, atau kasur? Ya kan bahasanya gitu ya. Ada yang nyambut dengan senyuman, sudah disiapkan masakan, itu kan ekspektasi, harapan. Tapi kadang-kadang harapan gak sesuai kenyataan. Muncullah problematika, masalah, gunjang-ganjing dalam rumah tangga. Ada yang istrinya baik, suaminya tidak baik. Ada yang suaminya baik, istrinya tidak baik. Ada suami istri baik, mertuanya yang tidak baik. Ada mertua baik, suami istri baik, anak dikasih ekonomi baik, iparnya yang tidak baik. Jadi tidak ada yang tidak diuji, baik yang belum berumah tangga ataupun yang sudah berumah tangga, masing-masing menghadapi problem dan ujian yang berbeda-beda. Betul lah Ibu? Betul ya? Makanya jangan suka bandingin kita dengan kehidupan orang lain, khususnya public figure yang ada di media sosial. Ih, indah banget. Ini nih, saya lihat sekarang komen netizen begini. Indah banget hidupnya. Udah cantik, suaminya tampan, kaya raya, usaha punya, anak dikasih, ekonomi bagus, keluarga gak pernah bertengkar dan lain sebagainya. Ya Allah, nih orang diujinya letaknya di mana? Kenapa kita yang nanya? Orang yang punya kehidupan rumah tangga, kita yang nanya diujinya di mana ya Allah? Letak ujiannya bagaimana? Kita gak usah ngurusin hidup orang, cukup ngurusin hidup kita sendiri, memperbaiki cita-cita yang ternyata gak sesuai realita. Pas udah nikah, harapannya pengen sakinah mawaddah warahmah, punya suami yang romantis, punya suami yang paham agama, nyatanya timbul pertengkaran kecil. Mohon maaf, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata azwaj untuk pasangan suami istri. Jadi di sini ada makna keberpasangan, pasangan. Pasangan itu otomatis dia harus selaras, sejalan. Sepatu kalau nggak sepasang bisa kita pakai apa enggak? Yang satu ukurannya 37, yang satu ukurannya 40. Nyaman apa enggak? Enggak. Yang satu warnanya hitam, yang satu warnanya hijau. Enak atau tidak? Tidak. Maka dia harus berpasangan. Tetapi yang berpasangan tidak harus sama. Kita pakai sepatu sebelah kanan bentuknya sama sama sebelah kiri, bisa jalan atau tidak? Bisa nggak? Kalau yang model sepatu kanan dipakai ke sebelah kiri, enak apa enggak? Begitupun pasangan suami istri, Allah gunakan kata azwaj, keberpasangan. Suami istri ini harus sejalan, harus kompak, harus selaras, tapi tidak harus selalu sama. Kadang pikirannya berbeda, kadang hatinya berbeda, kadang kemauannya berbeda, tapi disatukan untuk tetap kompak dari perbedaan tersebut. Ibu, ini banyak problematika dari masalah sepele. Saya ambil contoh begini, ini masalah rumah tangga. Yang belum nikah jangan kaget kalau nanti nikah melihat keadaan kayak begini. Masalah goreng telur. Suami sukanya didadar, istri sukanya diceplok. Istri masak telurnya diceplok. Berantem sama suami. Kata suami, "Mama, kamu udah 5 tahun nikah sama saya, kok nggak ngerti juga kemauan saya? Papa tuh maunya telurnya didadar, jangan diceplok. Nggak suka Papa." Loh Pak, kalau Mama dadar telurnya, Mama nggak bisa makan. Karena Mama sukanya diceplok. Gara-gara masalah telur dadar sama telur ceplok, berantem. Ada? Ada. Jangan pikir
saya, Ustazah, saya punya suami pendiam. Saya capek setiap masalah yang datang dalam rumah tangga. Suami saya gak pernah speak up, diam aja. Gak punya duit, diam. Kesel sama istri, diam. Senang sama istri, diam. Berterima kasihnya, diam. Gak terima kasih juga, diam. Pokoknya diam aja Ustazah. Saya sampai ngebatin, ya Allah kok gini banget saya punya pasangan. Bagaimana Ustazah, apakah saya boleh untuk meminta cerai? Saya bilang, ya Allah Bu, sepele banget sebenarnya. Yang bikin kita tuh ekspektasinya tinggi adalah ketika kan harapan gak sesuai dengan yang kita inginkan ya. Kenapa? Karena kita seringkali melihat satu perkara dari satu sisi, tidak melihat kepada sisi yang lainnya. Kenapa Allah menyuruh kita untuk taat secara mutlak? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Amal yang diterima sama Allah bukan yang banyak, bukan yang paling banyak sedekahnya, bukan yang paling banyak tahajudnya, bukan yang paling banyak nolong orangnya, bukan. Tapi amal yang mukhlishina lahuddin, yang paling ikhlas ibadahnya buat Allah. Ibu-ibu, Bu, ibu jadi istri melayanin suami, niatnya nyari ridha Allah bukan? Kadang melayanin suami kesel nggak? Ngadepin suami kesel nggak? Tapi kalau niatnya untuk taat mutlak kepada Allah, hilang kekesalan kita. Kenapa banyak orang zaman sekarang bercerai, memutus rumah tangganya hanya karena perkara sepele? Nih, ini biasanya orang kalau lagi bertengkar, setan nih hadir. Kita udah tahu ya Allah, saya niat nikah tuh bukan cuma nyari sakinah mawaddah warahmah. Lebih dari itu yang saya cari ridha ya Rabb, ridhamu ya Allah. Kita udah paham betul tujuan nikah tuh nyari ridha Allah. Tapi kadang hadir setan ngebisikin, ngasih gambaran, ngasih pesimis, putus asa. Padahal Al-Quran bilang wala tayasu min rauhillah, jangan engkau putus asa dari rahmat Allah. Seringkali kalau lagi berantem, setan ngipasin, ngebisikin, udah deh suami kamu mah gak baik, gak bisa dipertahanin, cerai aja udah, pisah aja udah, tinggalin aja udah. Pesimis. Nah, itu gangguan dari setan. Makanya gini, melihat rumah tangga kalau misalkan gak sesuai dengan ekspektasi kita, mau dilanjutkan. Sikap itu terbagi dua. Ada sikap yang mengarah kepada maksiat, ada sikap yang tidak mengarah kepada maksiat. Sikap yang tidak mengarah kepada maksiat, terjadi perbedaan pendapat gara-gara telur berantem, gara-gara anduk yang gak dijemur berantem, gara-gara suami bawa kunci bininya mau pulang berantem, gara-gara istri doyan belanja berantem dan lain sebagainya. Ini masih perkara yang tidak mengarah kepada maksiat. Jadi otomatis harus dan benar-benar dipertahankan. Tapi ada sikap yang mengarah kepada kemaksiatan. Punya istri melepas penutup auratnya, nggak mau lagi nutup aurat, nggak mau lagi pakai jilbab, nggak mau lagi ngaji, nggak mau lagi sholat. Sikapnya tidak bisa dibenarkan. Dikasih peringatan sama suaminya dalam Al-Quran surah An-Nisa disebutkan fa'iduhunna, dinasehatin sama suami, nggak kena. Wahjuruhunna fil madhaji, ditinggalin sama suami di tempat tidurnya, nggak mau satu tempat tidur, nggak mau satu kamar, nggak kena juga. Dipisahin rumah, suaminya pulang ke rumah orang tuanya, bininya ditinggalin sendirian, tetap nggak ada perubahan juga. Maka ada ayat selanjutnya di surah An-Nisa ayat 35. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi perahara dalam rumah tangga, panggil orang ketiga untuk mediasiin, orang tua, sesepuh, guru agama, orang yang dituakan dari keluarga. Kalau tetap nggak bisa, baru boleh jalan perceraian. Ini emergency exit, solusi akhir. Jadi jangan dikit-dikit cerai. Ibu-ibu sekalian, itulah kenapa hak talak adanya di laki-laki apa perempuan? Laki. Kenapa perempuan nggak dikasih hak talak? Emo. Selanjutnya egois. Apalagi? Oh, kita ngakuin diri kita sendiri nih ya. Emosian, egois. Apalagi Bu? Baperan. Ada lagi?
minta cerai. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Aku minta pisah dan lain sebagainya. Beda dengan laki-laki yang logikanya lebih tajam dibandingkan perasaannya. Perempuan ini makhluk halus. Hatinya halus. Baper dikit-dikit, ya Allah saya mau pisah, saya nggak sanggup, saya sedih, ya Allah ya Rahman. Karena yang dibawa perasaan bukan logika. Tapi laki-laki Allah kasih hak talak karena dia lebih mengedepankan logika. Kalau saya pisah, bagaimana anak saya? Kalau saya pisah, bagaimana kata orang? Kalau saya pisah, bagaimana rumah tangga ini ke depan dan lain sebagainya. Logika yang dikedepankan. Kalau perempuan, yang penting syahwat dia yang dikedepankan. Saya mau pisah, saya minta cerai, 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 cerai. Bahkan sekarang banyak perempuan yang mengajukan gugatan cerai. Ibu, saya baca di tahun 2016, ada satu penelitian di tahun 2016, ada sekitar 21,9% perempuan yang mengajukan perceraian di pengadilan agama seluruh Indonesia, dan faktor utamanya adalah karena mereka lebih cinta terhadap karirnya dibanding keluarganya. Bahkan ada satu penelitian, kurang lebih 5-10 tahun yang akan datang, ada sekitar 50-60% perempuan di Indonesia itu tidak mau menikah, disebabkan karena mereka sudah asyik dengan karir dan dirinya sendiri, serta mereka mengatakan gak butuh lagi laki-laki. Oh banyak ini, banyak udah kerja, punya pendapatan, bahkan dia jadi public figure, influencer, dia jadi youtubers, dia jadi tiktoker, selebgram dan lain sebagainya. Semua yang dia pengen bisa kebeli, jalan kemanapun bisa dan lain sebagainya. Saya nggak butuh laki-laki, saya nggak butuh menikah. Banyak. Ini kurang lebih Indonesia akan nyontos bagaimana negara Jepang nantinya kalau tidak punya pemahaman agama. Makanya sekarang di pengadilan agama tercatat banyak kasus perceraian diinisiasi bukan suaminya yang mentalak, tapi istrinya yang menggugat. Kenapa? Karena perempuan hanya mengedepankan perasaan dibanding logika. Insya Allah kita yang hadir, mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semuanya, dijadikan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadi ada dua sikap. Sikap yang tidak mengarah kepada maksiat dan sikap yang mengarah kepada maksiat. Selama kekurangan yang ada pada pasangan, baik itu suami ataupun istri, bukan perbuatan yang mengarah kepada maksiat, insya Allah masih dibenerin, masih bisa. Contoh, suami kita ngomongnya kasar, padahal orangnya baik, rajin sholat dan lain sebagainya. Cuman salah satu kekurangannya emosian, ngomong dikit emosi, ngegentak dan lain sebagainya. Kita perempuan yang hatinya halus, gak bisa digentak, nangis. Kalau ibu melihat kekurangan dalam diri suami, maka jangan disampaikan di depan dia langsung. Kenapa? Akan jadi api yang lebih membara nantinya. Suami ngegentak keras, kamu keras banget jadi suami, aku gak suka punya suami kayak kamu. Habis, makin hancur rumah tangga. Tapi di mana kita keluarkan unek-unek kita? Bangun di sepertiga malam. Ya Allah, kenapa saya punya suami hatinya keras sekali, ya Allah, ngomongnya kasar, ya Allah, emosian dan lain sebagainya. Ya muqallibal qulub, wahai yang punya hati, ya Allah, wahai yang menciptakan makhluk. Kalau ada makhluk yang tidak bisa ditaklukkan oleh sama makhluk, maka aku minta kepada Sang Khalik, ya Allah, aku minta yang nyiptainnya, taklukin hatinya, lembutkan pribadinya, ya Allah. Mintanya langsung sama Allah. Saya pernah sampaikan di sini dulu, Bu, kalau bisa suami lagi tidur pandangin, doain. Suami lagi tidur pandangin, ya Allah, alhamdulillah yang nafkahin saya selama ini. Alhamdulillah suami saya ganteng bener walaupun gak mirip sama Lee Min Ho, ya Bu. Masya Allah, laki saya walaupun demen marah-marah, tapi kalau lagi tidur tenang wajahnya. Ya gitu aja kita anggap, ya, walaupun kesel nih, hati kita gedek nih, ya, banyak banget kesalahan pasangan kepada kita, tetap puji dengan yang baik, doain, pegang dadanya, bacain, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Bacain salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ubun-ubunnya dilulus, bacain Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Yuk, jangan kencang-kencang niupnya, bang suami nanti, ya Bu, ya.
mama. Nih salah satu kiat minta dilembutkan hatinya oleh Allah, diberikan pasangan yang terbaik. Ibu, Bu, kita nih seringkali kan ekspektasi tinggi sesuai dengan judul kita ya. Ketika menikah tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya Allah, kenapa sih saya punya suami bikin salah mulu? Kenapa sih saya punya istri nggak sempurna? Ya Allah, kok lebih sempurna orang yang ada di luar sana? Ibu, bapak, saya ingin sampaikan sekali lagi, kita nikahnya sama manusia, bukan malaikat. Kalau malaikat itu makhluk yang selalu benar, nggak pernah salah. La ya'sunallaha ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah makhluk yang dia nggak pernah bermaksiat kepada Allah. Kerjaannya hanya mematuhi perintah Allah, memuji, bertasbih kepada Allah. Itu malaikat. Malaikat selalu benar, nggak pernah salah. Tapi syaitan adalah makhluk yang selalu salah, nggak pernah benar. Sedangkan suami kita, syaitan apa malaikat? Manusia. Manusia tengah-tengahnya. Kadang dia salah, kadang dia. Jadi kalau kita ngarep, ya Allah, saya pengen punya suami yang sempurna, nikahnya jangan sama manusia, tapi malah malaikat. Ya Allah, kok suami saya bener aja kagak pernah salah, berarti dia malaikat. Ya Allah, kok suami saya salah aja nggak pernah bener, berarti dia syaitan. Tapi kan nyatanya suami kita kadang bener, kadang salah. Kita juga begitu sebagai istri, kadang bener, kadang salah. Makanya kita ini bukan malaikat, kita bukan syaitan, tapi kita manusia. Itulah ketika nggak sesuai ekspektasi, kita melihat kekurangan dalam diri pasangan kita. Ya Allah, alhamdulillah, saya masih nikah sama manusia. Ya Allah, buktinya suami saya masih bikin salah. Nah itu yang harus dikedepankan. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika memasuki jenjang pernikahan. Ya, kalau sudah terucap ijab, akad tuh, ijab qabul, saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin dibayar tunai. Saya terima bukan hanya dirinya, keluarganya, nasabnya, kecantikannya, ketampanannya, karakternya, tapi semua yang ada dalam dirinya, bau badannya, cara tidurnya, ya, cara ngambeknya, bau mulutnya dan lain sebagainya. Saya terima, saya jadikan kekurangan ini sebagai sesuatu yang harus saya tambah. Jadi kalau melihat kekurangan dalam pasangan, kita yang lengkapin. Kalau udah melihat pasangan lengkap, makin dilengkapin lagi. Jangan malah dicari celah kekurangannya. Kadang-kadang kita punya salah, tapi gara-gara menutupi kesalahan kita, kita cari kesalahan pasangan. Makanya orang yang paling Allah cintai, mukhlisina lahuddin, orang yang ikhlas ketika dia taat sama Allah. Ya Allah, memang suami saya nggak sesuai ekspektasi, ya Allah, tapi saya ikhlas, saya redha, saya taat sama suami saya semata-mata karena saya pengen taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, mungkin suami saya atau istri saya menjadi jalan ujian saya selama hidup di dunia, ya Allah. Tapi semoga jalan ujian ini menjadi hal yang mengantarkan saya ke surgamu, ya Allah. Jadi lihatnya bukan cuma dari satu sisi, lihat sisi yang lain. Ini zaman sekarang lagi viral dua. Akhir-akhir ini, minggu-minggu ini, hari ini lagi viral dua. Satu, orang yang takut nikah gara-gara ngelihat kehidupan rumah tangga para public figure. Aduh ustazah, saya takut nikah, kata anak-anak muda. Berapa kali saya ngisi kajian di kajian muslimah anak-anak muda, kampus, bahkan kemuslimahan yang mereka udah bukan mahasiswa lagi, tapi itu belum pada nikah rata-rata. Begitu ditanya, ustazah saya trauma, saya takut. Kenapa? Saya dulu ngeliat orang tua saya berantem aja, jadi saya nggak mau nikah. Ada lagi karena ngeliat berita artis perceraian di mana-mana, perselingkuhan, KDRT, saya nggak mau nikah. Banyak yang begitu, banyak. Padahal nggak semua pernikahan itu luka. Jadi saya mau tanya sama ibu-ibu yang udah nikah itu enak apa enggak, Bu? Enak aja apa enak banget? Tuh, ibu-ibu aja
Ibu-ibu sekalian ya, teman-teman ya, yang belum menikah, maka ukurannya bukan public figure, bukan orang lain, bukan artis, bukan, tapi kesiapan dan kematangan yang ada dalam diri kita. Ya, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang harus kita lakukan masuk dalam dunia pernikahan. Yang pertama, muhasabah. Walaupun pernikahan kadang-kadang gak sesuai harapan, tapi itu bisa disembuhkan dengan muhasabah. Istri tahu kesalahannya, suami tahu kesalahannya, dua-duanya saling tahu kesalahan, saling minta maaf. Saya sering sampaikan, kalau bisa tiap malam mau tidur itu jangan lupa saling minta maaf suami sama istri. Ibu masih ada suami? Masih. Yang udah gak ada suami? Ada. Bu Haji yang mudah-mudahan dikasih lagi sama Allah. Gak mau katanya. Masya Allah. Yang masih punya suami, tiap malam kita minta maaf sama suami. Kenapa? Jangan sampai lebih cepat maut datang daripada redho suami buat kita. Kemarin ada berita artis yang sudah senior, namanya Marissa Haque, istrinya Ikang Fauzi. Ibu ngikutin berita ya? Marissa Haque meninggal dunia. Meninggalnya nggak ada faktor apapun, bukan karena sakit dan lain sebagainya, tapi lagi tidur nggak bangun lagi. Kenapa begitu Ustazah? Betul, karena an-naumu nisful maut. Tidur itu setengahnya kematian. Ada orang yang kalau udah tidur bisa bangun, ada yang kalau udah tidur nggak bisa bangun lagi. Kenapa? Kata para ulama, tidur itu setengah kematian. Maka banyak orang yang matinya mendadak bahkan sedang tidur. Malamnya masih ngaji, paginya udah tidak ada nafas. Siangnya masih ta'lim, sorenya sudah tidak ada gara-gara tidak terbangun dari tidurnya. Tuh, ini kematian mendadak yang harus kita takutin, ibu-ibu sekalian. Maka cara yang harus dilakukan bagi kita semua adalah, hendaknya bagi pasangan suami istri kalau tiba malam hari sebelum tidur, saling ambil tangan. Istri ngambil tangan suami, cium bolak-balik. Suami juga begitu, peluk istrinya, cium keningnya, saling maaf-maafan, nangis. Abang, maafin ya, maafin mama hari ini, maafin mama banyak salah sama papa hari ini. Sama ma, papa juga minta maaf, saling pelukan, minta maaf, nangis. Itu harusnya dilakukan oleh pasangan suami istri ketika hendak mau tidur. Ada bahasa istilah Gen Z-nya pillow talk. Ngobrol di atas tempat tidur, saling sayang-sayangan, habis itu nangis-nangisan, saling pelukan. Itu yang dianjurkan kalau mau tidur. Ibu, Bu, kita kalau mau tidur gitu nggak? Kadang bininya tidur duluan, udah ngorok. Lakinya ditinggalin tidur begitu ya. Ya Allah, ada yang kalau lagi berantem sama suami dan istrinya sampai berhari-hari nggak saling nanya. Masak nggak mau, mandi kagak mau, beres-beres rumah nggak mau, baju nggak mau dicuci, anak nggak mau diurusin, lagi ngambek. Ada laki yang nggak ngasih uang belanja, negor istrinya kagak, keluar rumah nggak bilang sama istri dan lain sebagainya. Ada bahkan kalau mau tidur saling jauh-jauhan seolah-olah orang yang asing. Suaminya nempel ke tembok, istrinya mau jatuh dari ujung tempat tidur, berusaha biar nggak kena. Ada batasan ya Allah ya Rahman. Nih, ya. Jadi kalau bisa tiap malam itu saling minta maaf. Kebiasaan para ulama salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu. Orang soleh itu kalau sebelum tidur dia muhasabah. Itulah kenapa nurullah, sirullah, rahasia cahaya dari Allah itu gampang masuk ke hati orang-orang beriman, orang-orang soleh. Kenapa? Karena para ulama soleh, orang-orang alim, dia nggak mau tidur sebelum muhasabah diri. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna
anak saya yang nolong tuh, nggak mungkin dia kaya begitu sekarang. Kan ada yang mungkin gitu ya. Kalau bukan saya yang masukin kerja, nggak mungkin dia dapat gaji segitu tuh. Kita ngungkit kebaikan kita terus sama orang lain, diisi dengan dendam, ketidaksukaan, sombong, takabur, ria, penyakit hati ngumpul di sini semua nih. Ngumpul. Ya Allah ya Rabb. Ada orang beli sesuatu dengki. Ada orang beli mobil tetangga, kita naik mobil ambulan. Orang yang beli mobil, kita yang naik mobil ambulan. Gara-gara serangan jantung. Nggak senang lihat tetangga beli mobil, ya. Ada tetangga yang bangun rumah, kita yang rubuhin rumah. Ngamuk sana sini, nendang pintu sana sini. Kenapa? Lihat tetangga orang lain, kerabat punya nikmat lebih dari kita. Ada yang nikah, indah banget pernikahannya, ya Allah, saya kok nggak ketemu-temu sama jodoh saya. Dengki, iri, menggunakan jari kita, lisan kita untuk melakukan hal yang tidak baik nih. Penyakit hati ngumpulnya di sini semua. Saya udah sampaikan sebelumnya. Penyakit ada 3. Ada penyakit jasmani, ada penyakit ruhani, ada penyakit ruhani ini hati ya. Penyakit jasmani, penyakit ruhani hati, ada penyakit syahwat. Penyakit jasmani, kalau sakit gampang berobat ke dokter, dikasih resep obat sembuh. Ada kemoterapi, ada pemeriksaan dan lain sebagainya. Ada orang kalau kena penyakit jasmani buru-buru bawa ke dokter, bahkan punya dokter spesialis. Kenapa anak saya korengan gatel-gatel, langsung ke dokter. Anak saya flu dikit, ke dokter. Saya pusing kepalanya, ke dokter. Kenapa? Kita tahu siapa ahlinya, langsung datang. Ini zaman sekarang, penyakit orang zaman sekarang seringkali gampang mendiagnosis penyakit yang ada dalam dirinya. Bu, ada Mbah Google. Ibu pusing 5 hari gak hilang-hilang, searching di Google. Kenapa 5 hari pusing kagak hilang-hilang? Kata Google, bisa jadi kanker otak. Allah, apa kanker otak saya ini? Padahal puyengnya karena uang belanjanya kurang. Puyeng dia tiap ada yang migrain sebelah kanan, sebelah kiri, ada yang seluruh pala puyeng. Hati-hati mendiagnosis diri sendiri. Sakit perut seminggu nggak hilang-hilang, searching. Penanda adanya kanker usus dan lain sebagainya. Habis malah makin sakit gara-gara kita salah searching. Makanya kalau nanya penyakit jangan sama Google. Kan kalau Google mah apa yang ditulisnya dia itu muncul. Tapi tanyanya sama ahlinya, sama dokter. Kalau ada perempuan dia hamil, datangnya ke dokter apa? Kandungan, jangan datang ke dokter THT. Ada perempuan lagi hamil masuk bulan Ramadan, dia datang ke dokter THT. Dok, kira-kira saya boleh puasa apa enggak ya? Kata dokter THT, lo jangan nanya sama saya, Bu. Saya mah spesialis hidung sama tenggorokan. Ibu tanya sama dokter kandungan. Jadi tanyakan kepada ahlinya, buru-buru cari pengobatan. Itu penyakit jasmani, yaitu penyakit jasmani. Orang yang kena penyakit jasmani nggak bakalan disiksa sama Allah kelak. Ada nggak orang korengan masuk neraka? Ada nggak, Bu? Orang kena gatel-gatel disiksa sama Allah, ada nggak? Nggak ada. Penyakit jasmani nggak nganterin kita ke nerakanya Allah. Tapi ada yang kedua dan yang ketiga, penyakit ruhani, penyakit hati dan penyakit syahwat. Penyakit hati, dengki, ujub, iri, takabur, sombong, ya, wala tamshi fil ardi maraha, jangan engkau jalan atau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Wah, punya segalanya, cantik, tinggi, baru keluar dari mobil, mobilnya baru, nggak mau yang namanya kita nyapa tetangga, muka nggak ada mau nengok nyapa kanan kiri, jalan kuntilanak model begitu. Ya Bu ya, Masya Allah, sombong, iri, dengki, ya Allah, pelit, bakhil, ini semua penyakit ruhani, penyakit hati. Dan orang kalau dia punya penyakit hati tapi nggak buru-buru diobatin penyakit hatinya, ini mengantarkan ke surga, ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari perkara yang sepele, bakhil, pelit. Kalau bakhil bahasa orang Bekasinya apa, Bu? Medit, meregi hesek. Pelit.
Ya itu buat nakut-nakutin aja gitu ya. Orang pelit begini dan lain sebagainya. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhil ba'idun 'anil nas, ba'idun 'anillah, ba'idun 'anil jannah, qaribum minan nar. Orang yang pelit, mereka hesek korek. Ini orang yang begini jauh dari Allah, jauh dari manusia, nggak ada yang mau dekat. Kenapa? Pelit. Nggak usah dideketin, dia mau korek pelit. Ba'idun 'anil jannah, jauh juga dari surga, tapi qaribun minan nar, dia dekat sama neraka. As-sakhi beda dengan orang yang dermawan. Makanya kata Imam Syafi'i ada beberapa hal yang sulit ditinggalkan. Pertama, dermawan dikala susah. Orang kaya sedekah biasa, banyak duit dia, sedekah dia. Tapi orang miskin sedekah luar biasa. Bu, ibu, umpamanya ada istri dikasih belanja sama suami sehari 5 juta. Kegedean apa kekecilan tuh? Kegedeannya. Dia rajin sedekah, wajar apa enggak? Wajar. Ada ibu-ibu yang dikasih uang belanja sehari 20.000. Dia sedekah. Biasa apa luar biasa? Biasa. Karena dari 20.000 ini dia harus mencukupi makan dari pagi sampai malam. Tapi juga dia keluarkan sedekahnya. Makanya saya pengen nanya sama ibu-ibu yang hadir, kalau ada yang mintain sedekah untuk jalan kebaikan, apabila di kantong ibu ada duit 100.000 sama 1.000, mana yang dikeluarin? Mana yang dikeluarin? 1.000. Ada duit 50.000 sama 5.000, mana yang dikeluarin? Lebih baik besar ikhlas daripada sedikit tidak ikhlas. Udah sedikit nggak ikhlas lagi, ngedumel lagi, mungkin lagi nyampe rumah, ya Allah bagus 2.000 buat beli es aja tadi. Ngapain dikeluarin sedekah, ya Allah ya Rabb. Nih orang yang bakhil, yang pelit, yang cuman ngarep pujian manusia. Kalau ada manusia yang lain yang lihat dia sedang beramal, bersedekah, baru sedekahnya gede, ada 100 sama 1.000, dia keluarin 1.000. Malu ah, masa saya ngeluarin 1.000, 100.000. Dia kejar panitianya, dia bilang, Mbak, tolong dong, tadi saya sedekah 100.000, tolong minta kembalian 99.500. Masalahnya tuh duit saya paling gede selembar tuh. Ikhlas apa enggak? Tujuannya apa? Ghayatun nas, tujuannya pengen dipuji sama manusia. Mereka kata Imam Syafi'i, satu yang paling sulit ditinggalkan adalah dermawan pas lagi susah-susahnya. Kalau jadi dermawan kita lagi kaya-kayanya wajar, tapi kalau lagi susah-susahnya itu yang luar biasa sekali. Itu satu. Yang kedua kata Imam Syafi'i, perkara yang susah ditinggalkan adalah maksiat apa dia lakuin. Ini perkara yang paling susah. Makanya saya pengen sampaikan kepada ibu-ibu, karena momentumnya ini bahasan tentang rumah tangga. Saya pernah dapat satu cerita, Bu, Masya Allah, ini kisah nyata ya. Jangan pernah sepele dengan amalan istiqomah. Ibu-ibu punya amalan istiqomah nggak? Tirakat yang biasa dijalani tiap hari ada? Ada mungkin yang rajin puasa Senin Kamis. Ada yang tirakat atau ibadah istiqomahnya itu tahajud tiap malam, pang pelit nak cek orang Sunda nama 2 rakaat, paling pelit tuh 2 rakaat dia lakuin. Tapi nggak pernah ketinggalan tiap malam. Ada yang amal soleh yang diistiqomahkannya adalah sholat duha. Ada yang tiap hari kalau pulang belanja dia sedekah 1.000, 2.000, tapi tiap hari dia taruh. Ada yang kalau setiap ngaji dia masukin duit ke kotak amal masjid. Ada yang setiap hari dia ngasih makanan ke orang miskin. Ada yang setiap Jumat dia bikin nasi berbagi. Itu amalan istiqomah yang jangan disepelein. Bisa jadi amalan istiqomah itu yang nolongin kita ketika kita mau bermaksiat kepada Allah. Ada satu kisah nyata, ini pasangan suami istri curhat. Jadi istrinya cerita suaminya ini soleh, rajin sholat, bagus, agamanya juga bagus. Selama pernikahan wajar ada gonjrang-ganjring, ada
sekali lagi pasangan kita itu manusia, bukan juga setan, manusia. Tapi kalau ada orang tiap hari kagak pernah bertengkar, puluhan tahun nikah nggak pernah bertengkar, berarti ada sesuatu dalam rumah tangganya. Tapi ada juga yang tiap hari bertengkar mulu, berarti ada sesuatu juga dalam rumah tangganya. Yang enak tuh kadang bertengkar, habis bertengkar nanti makin cinta, bertengkar lagi nanti makin cinta lagi, kan begitu enaknya ya. Ya biasa, rumah tangganya tidak begitu banyak pertengkaran, biasa saja pertengkaran kecil. Istri cerita, suaminya ini kerja di salah satu kantor perusahaan, nggak pernah neko-neko, pulang kerja balik ke rumah sudah kumpul dengan istri dan anaknya, bagus. Tapi ada satu momen, satu ketika suaminya diuji dengan perempuan lain. Karena ujian laki-laki sekali lagi berasal dari perempuan. Saya sudah bilang tuh, mungkin ibu-ibu ada yang nonton juga video saya. Laki-laki diuji ketika perempuan tidak menggunakan apa-apa. Ya Allah ya Allah. Tapi perempuan diuji ketika laki-laki tidak punya apa-apa. Banyak yang ninggalin suaminya ketika suaminya bangkrut, ketika suaminya di PHK, ketika suaminya tidak punya lagi pendapatan. Banyak yang tidak bertahan dengan pasangan atau suaminya. Dan laki-laki banyak yang tidak bertahan dengan istrinya gara-gara melihat aurat perempuan di luar sana yang lebih menakjubkan. Ini ujian laki-laki maupun perempuan. Dalam An-Nisa disebutkan, Zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am ila akhir ayat. Ini kita ujiannya tuh pasangan awalnya. Laki-laki diuji dengan perempuan, perempuan diuji dengan laki-laki. Ibu suami bangkrut di PHK, nggak punya kerjaan, nggak punya duit, datang laki-laki lain lebih kaya, lebih wah, menjanjikan uang yang banyak, ditinggalkan suaminya yang pertama. Banyak kisah yang begini, ibu yang ninggalin suami sama anak-anaknya banyak gak bu? Banyak. Ya Allah ya Rahman, gara-gara harta. Perempuan silau kalau udah ngeliat harta, laki-laki silau kalau udah ngeliat perempuan, lupa dia sama anak istri di rumah. Ini ujian kita, semua punya ujiannya masing-masing. Tapi yang bisa melawan ujian tersebut adalah rasa takut, takwa, al-khawfu billah, takut kepada Allah. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang paling ganteng, ketika beliau itu mau diajak berzina, melakukan yang tidak baik oleh Zulaikha, apa jawaban Yusuf? Bu, mungkin di sini ada bapak-bapak juga. Ketika Zulaikha menggoda Yusuf, itu Zulaikha tuh lagi cantik-cantiknya. Dia cantik, populer, istrinya raja, perawatannya luar biasa. Bahkan laki-laki yang ada di negeri itu semuanya jatuh cinta sama Zulaikha, saking cantiknya. Bohong kalau Yusuf tidak jatuh cinta atau suka sama Zulaikha. Yusuf pun suka. Tapi yang membuat Yusuf mengalihkan dirinya untuk tidak jadi bermaksiat dengan Zulaikha bukan karena Zulaikha jelek, bukan karena Zulaikha itu ya bukan tipe saya, bukan, tapi lebih kepada rasa takut kepada Allah. Ketika Zulaikha menarik bajunya, Yusuf mengatakan, ini aku takut sama Allah. Takut aku sama Allah. Yang lain gak ada yang melihat, suami kamu gak melihat, semua gak melihat, tapi CCTV Allah nih ada di sekeliling kita. Para malaikatnya ada ngintai kita. Saya takut sama Allah nih. Ya Allah, kita kalau udah ngomongin rasa takut sama Allah dan hati kita bergetar, berarti iman kita sudah di atas rata-rata. Ada seorang suami, dia kerja, biasanya nggak pernah kegoda sama kawan sekantornya. Tapi satu ketika ada yang fresh graduate, anak baru kerja di kantornya, karyawan juga, kepincut dia, suka. Dan perempuan ini suka juga, kalau dia tahu nih laki-laki udah punya istri. Maka keduanya mulai menjalani hubungan terlarang, chat-chatan. Kan berawal dari situ ya, chat-chatan, WA-WA-an, saling teleponan, kirim voice note dan lain sebagainya. Tetapi orang ini belum sempat sampai, mohon maaf,
berzina, berhubungan layaknya suami istri. Dan ada satu momentum laki-laki suaminya ini memang niat berzina sama kawannya itu. Sudah menggebu-gebu syahwatnya, dia telepon istrinya, "Ma, papa pulangnya malam ya hari ini, atau mungkin besok pagi karena ada kerjaan yang harus diselesaikan malam ini juga." Padahal itu cuma alibi saja. Sebenarnya dia mau bermaksiat, berzina. Karena istrinya yakin, dia percaya, dia nggak pernah curiga kepada suaminya. Dia yakin suaminya orang soleh, istrinya nggak pernah suuzon apapun, nggak pernah. Ketika itu suaminya masuk ke dalam hotel, check in dengan perempuan selingkuhannya. Ya Allah, ya Allah. Sampai di kamar hotel mau mulai berzina mereka, sang laki-laki ini punya kebiasaan amal yang diistiqomahkan. Makanya sekali lagi, Allah tuh paling suka sama orang yang beramal istiqomah walaupun sedikit amalannya, daripada amal yang banyak. Dia sholat duha, sholat tahajud 12 rakaat, tapi sholatnya kalau punya hajat doang. Ya Allah, saya bangun tahajud, saya berdoa mudah-mudahan anak saya masuk universitas, mudah-mudahan saya diterima jadi PNS, mudah-mudahan suami saya diangkat jabatannya. Tahajudnya ada maunya doang, nggak ada maunya, boro-boro bangun malam, bangunnya kadang-kadang di jamak sampai waktu duha. Ya, tuh Allah nggak suka. Allah lebih suka biarpun sedikit tapi istiqomah. Dia bangun tahajud tiap malam, biarpun cuma 2 rakaat tapi tiap malam dia lakuin. Itu amalan istiqomah. Ini suaminya punya amalan istiqomah. Apa amalannya? Dari mulai masih bujang sebelum menikah sampai sudah menikah, suaminya itu kalau mau tidur selalu berwudu terlebih dahulu. Rasanya ada yang kurang kalau dia nggak berwudu. Kan sunnah nabinya memang begitu, kalau mau tidur tuh wudu dulu. Suaminya wudu, itu amalan biasa. Dan ketika malam di hotel hendak dia berlaku maksiat dengan perempuan lain, perempuannya sudah siap di atas tempat tidur, laki-lakinya masuk kamar mandi, "Bentar ya, saya mau wudu dulu." Ya walaupun dia mau zina sebenarnya ya, ini nggak benar nih, ini nggak benar. Yang hak dicampur dengan yang batil. Ya orang mau zina tapi wudu dulu. Ada orang mau zina dia sholat tahajud dulu. Tahajud aja dulu kita. Ya Allah ya Rahman, ini nggak benar, nggak boleh seperti ini mencampurkan yang hak dengan yang batil. Dia mau wudu masuk ke dalam kamar mandi, perempuannya sudah siap untuk melayaninya. Ketika dia wudu, ini jadi amalan istiqomah, kebiasaan, dia ambil air, dia basuh mukanya, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhulillahi ta'ala. Seolah-olah katanya ketika dia wudu menyiramkan air ke mukanya, berasa air itu kayak nampar wajahnya. Ingat dia langsung, Allahu Akbar. Ini kayak orang lagi bengong, tiba-tiba ada yang ngingetin. Allahu Akbar, dia bilang. Ya Allah, dia bilang, ya Allah, saya lagi di mana ini? Dia keluar dari kamar itu, dia kelarin wudunya. Ya Allah, saya sama kamu mau ngapain? Kan kita mau melakukan hubungan suami istri, kata perempuan. Enggak jadi. Ya Allah, saya takut sama Allah, saya takut. Udah mulai hari ini hubungan kita kelar. Istri saya, anak saya nunggu di rumah, dia nangis pulang dalam perjalanan, nangis sampai nyampe rumah. Dia cerita, dia minta maaf sama istrinya. Maafin ya, papa hampir berzina, papa hampir melakukan maksiat dengan perempuan yang tidak halal di luar sana, maafin. Dan ternyata yang nolongnya itu adalah amalan istiqomah yang sering dia dawamkan. Dia mau maksiat, tapi Allah tahan, Allah yang tolong langsung. Kenapa? Karena dia punya amalan istiqomah, dia taat pada Allah, dia al-khauf, takut sama Allah. Ya Allah. Makanya salah satu ciri hamba yang dicintai Allah itu ada
kita, tanamkan rasa takut kepada Allah. Itu juga rasa takut tersebut yang membuat rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, muhasabah. Baik, sedikit lagi. Yang kedua, muqarrabah. Tadi muqarrabah salah satunya amal istiqomah ya. Suami dekat sama Allah, istri dekat sama Allah, anak-anak diajarin dekat sama Allah, semuanya dekat kepada Allah. Kata Allah, maka aku akan dekatkan hubungan kalian semua. Ketika suami jauh dari Allah, istri jauh dari Allah, anak-anak tidak diajarkan dekat kepada Allah, lantas Allah murka, Allah marah. Disitulah Allah mulai merenggangkan hubungan suami istri. Maka kalau kita merasa rumah tangga kita saat ini tidak baik-baik saja, rumah tangga kita tidak sesuai harapan, pasangan kita selalu menyakiti kita, bisa jadi ada yang salah dalam ibadah dan ketaatan kita kepada Allah. Kuncinya, siapa yang dekat kepada Allah, maka Allah akan beri dia kebaikan. Tapi siapa yang jauh sama Allah, jangan harap rahmat Allah tuh datang buat kita semua. Muqarrabah, yuk deketin diri kita, deketin pasangan kita sama Allah, deketin anak-anak kita sama Allah. Ini yang buat rumah tangga lebih indah. Satu, muhasabah. Yang kedua, muqarrabah. Ya. Yang ketiga, istisyarah. Kalau ada yang tidak sesuai ekspektasi dalam rumah tangga, ada kekurangan, ada celah, ada luka, banyak-banyak pasangan suami istri itu saling ngobrol, musyawarah. Mas, mama gak suka deh sama mas akhir-akhir ini begini ngomongnya. Daripada mama simpen di sini jadi penyakit, lebih baik disampaikan, kita musyawarah bagaimana baiknya solusinya mas. Begitupun suami ada kekurangan dalam diri istri, sampaikan, mama, papa gak suka ngeliat mama ABCD dan lain sebagainya. Disinilah letak musyawarah, komunikasi yang baik, adanya obrolan yang maslahat. Ini bisa membuat solusi kebaikan dalam hubungan suami dan istri. Makanya yang udah nikah, Bu, saya mau tanya sekali lagi, nikah enak apa enggak? Enak apa tadi? Enak aja apa enak banget? Enak banget. Nyesel apa enggak nikah? Benar. Kalau saya nyesel kenapa? Enggak dari dulu ya, Bu ya. Ya walaupun nikah banyak lukanya, tapi maslahatnya lebih banyak. Ada yang halal, syahwat bisa tersalurkan kepada yang halal, ya. Kemudian ada tempat untuk bersandar dan lain sebagainya. Masing-masing punya kenikmatan tersendiri. Yang belum nikah jangan sedih. Bukan berarti kalian gak bahagia, bukan? Cuman Allah milih kita yang belum nikah untuk lebih mematangkan diri dan mempersiapkan. Coba tanya sama yang udah nikah. Nikah tuh enak-enak, tapi masalahnya gak berhenti-berhenti. Betul ya Bu ya? Karena kan selama ini kita pikir ya nikah mah ada kawan tidur, ada kawan gandengan, ke WC ada yang gendong, kalau tidur ada yang ngeluh, kemana-mana ada yang ngerangkul dan lain sebagainya. Wah enak nikah ya, bisa foto bareng, jadiin status, alhamdulillah suami saya romantis, happy anniversary dan lain sebagainya. Iya kan itu yang indahnya aja, selebihnya lebih indah lagi kalau dinikmatinya dengan rasa syukur. Makanya yang belum nikah, yuk gak apa-apa, gak usah sedih, gak usah banding-bandingin. Yang belum nikah dikasih waktu oleh Allah lebih banyak untuk mematangkan diri. Karena ujian pernikahan beratnya bukan main. Kalau ada orang udah sampai datang ke pengadilan agama, berarti ujian pernikahannya bukan main-main. Kalau ada orang yang dia trauma melihat wajah pasangannya sendiri, berarti lukanya udah gak main-main. Kalau orang masih jatuh cinta belum menikah, saya udah gak cinta lagi, cari yang lain mah itu gampang. Kalau nikah gak begitu. Nikah udah gak kayak ta'aruf, tapi nikah tuh misaqan ghalizan, perjanjian yang berat di sisi Allah. Bahkan talak ataupun cerai pun ini perkara yang Allah benci walaupun halal. Ini kalau lihat dari wajah ibu-ibu, kayaknya banyak masalah yang mau disampaikan. Dari tadi begini pada, saya ngelihatnya ini pada khusyuk, apa ada unek-unek yang mau dikeluarkan? Gitu ya Bu ya, Insya Allah ya Rabbi.
Jadi ujian pernikahan banyak. Kita cukup untuk saling introspeksi, muhasabah, muqarrabah kepada Allah, istisyarah, bermusyawarah dalam perkara apapun, masalah anak, masalah ekonomi, masalah bagi waktu, masalah berbakti sama orang tua, mertua dan lain sebagainya. Itu semua bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah. Terakhir, ada dulu sahabat Ibnu Mas'ud didatengin sama seorang pemuda. Seorang pemuda ini nanya, "Wahai Ibnu Mas'ud, aku nih baru nikah sama istri yang paling aku cintai. Ada nggak tips atau doa yang bisa saya lakukan biar rumah tangga saya langgeng? Jangan sampai terjadi huru-hara. Saya nggak pengen berantem sama istri saya, pengennya indah-indah aja. Lah emang kalau baru nikah mah pengantin baru mah begitu, Bu. Betul nggak? Masih banyak yang disembunyikan, belum terang-terangan belum. Betul nggak? Pengantin baru buang angin, dia ngumpet, nggak berani di depan suaminya. Duh, kecium apa enggak ya? Kecium apa enggak ya? Pakai parfum yang banyak. Jangan sampai dicium sama suami barunya ya. Tapi baru 5 tahun, 10 tahun menikah, dia udah buang angin depan suaminya, bahkan dalam mobil lagi. Kata suaminya, siapa yang buang angin? Mama. Emang kenapa? Ya Allah ya Rahman. Ya nggak apa-apa. Udah 20 tahun, 30 tahun, udah punya anak berapa, bahkan buang anginnya saling saut-sautan. Udah jadi romantisme suami istri, betul nggak, Bu? Betul ya? Istrinya buang angin, kata suami, "Mama ya, Papa balas nih." Duh. Kata istrinya, "Mama balas lagi ya, Pak?" Tuh, katanya. Nah, itu jadi romantisme ya, Bu ya. Jadi kalau masih awal mah ya masih banyak yang disembunyikan, ditutupi. Makanya ketika mulai terbuka aib dan kekurangan masing-masing, istri dan suami cukup jadi pakaian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Suami pakaian buat istri, istri pakaian buat suami. Apa fungsi pakaian? Melindungi tubuh kita dari sengatan maupun gangguan apapun. Kalau musim dingin memberi kehangatan tuh pakaian. Kalau musim panas memberikan kesejukan. Yang kedua, fungsi pakaian untuk menutup aurat. Apa kekurangan yang ada pasangan kita? Tutupin. Istri punya kekurangan, suaminya yang tutupin. Suami punya kekurangan, istrinya yang tutupin. Yang ketiga, pakaian itu sebagai tanda kehormatan. Ada orang pakai baju polisi, pakai baju pejabat, pakai baju PNS, dia dihormati. Kenapa? Pakaiannya, seragamnya. Maka istri harus jadi sumber kehormatan bagi laki-laki atau pasangannya, dan suami harus menjaga kehormatan dirinya juga untuk pasangannya. Itu fungsi pakaian. Sahabat Ibnu Mas'ud ditanya begitu sama pemuda, dia bilang, "Wahai pemuda, rumah tangga nggak mungkin nggak ada yang bertengkar, nggak ada luka, nggak ada gonjreng-ganjreng di dalamnya," bahasa kitanya. Cuman ada satu doa yang bisa kamu baca ketika kamu hendak mendatangi pasangan halal kamu. Apa doanya? Masyhur doanya. Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fi warzuqni minhum warzuqhum minni. Allahumma jma' bainana idza jama'ta ila khair wa farriq bainana idza farraqta ila khair. Mangga diulang ibu-ibu. Ibu-ibu terusinnya ujungnya doang, khair katanya. Allahumma barik li fi ahli wa barik lahum fi warzuqni minhum warzuqhum minni. Allahumma jma' bainana
lagi mandang istrinya, ya Allah, Allahumma barik li fi wa barik lahu fi warzuqni minhum. Atau kita mau doa yang lebih simpel, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadiin istri saya qurrata a'yun buat saya, jadikan suami saya qurrata a'yun, ya Allah. Bukan hanya enak dipandang mata kita, tapi juga sejuk buat hati kita, ya Allah. Jadikan seluruh anggota keluarga kita adalah orang-orang yang memberikan kesakinahan dan ketentraman buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka solusi akhir dari setiap luka dan harapan yang tidak bisa dicapai dalam rumah tangga, kembali taat kepada Allah, kembali bersyukur kepada Allah. Canangkan dalam pikiran kita bahwa pasangan kita manusia, bukan malaikat, bukan setan. Kalau dia punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Dan banyak-banyak berdoa kepada Sang Khalik, karena yang bisa merubah seorang makhluk hanyalah Sang Khaliknya atau Sang Penciptanya. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, karena sudah jam 11, sekarang zuhur lebih cepat ya, 11.40 kalau nggak salah. Saya kembalikan kepada moderator, mungkin ada sesi tanya jawab, silahkan.